yang performance sebenarnya kita udah bahas juga di mengembalikan performance kepada fitrahnya, jadi kayaknya teman-teman udah cukup terekspos nih sama performance-nya gimana, kompetensi base itu kayak gimana. Tapi ketika kita hadapkan pada human capital system management, kayak apa sih implikasinya dan gimana kondisi di lapangan saat ini. Oke, sebelum kita masuk ke acara diskusinya, mendingan kita kenalan dulu, bukan kenalan sih, lebih tes-tes ombak aja ya, biar apa namanya, biar kalau ada yang belum kenalan, ada yang masih ngetes mikrofon, boleh ngetes mikrofon. Kita kasih waktu 4 menit. Kita masuk ke breakout room, masing-masing teman-teman silahkan saling kenalan satu sama lain dengan teman di breakout roomnya. Ceritakan apa sih apa satu keahlian baru yang ingin banget dikuasai di tahun 2021 ini. Jadi target apa keahlian baru yang pengen teman-teman kuasai di tahun 2021 ini. Silahkan Mbak Hanin, tolong dibantu untuk breakout room-nya. Kita masuk ke breakout room masing-masing 4 orang. 1 orang silahkan bicara 1 menit secara bergantian. Apa keahlian baru yang ingin teman-teman dapatkan di tahun 2021? Hai Mbak Povi, Mas Bang Charlie, apa kabar Bang Charlie? Ih, seru. Ayo, silakan kita masuk ke breakout room kayak biasa ya. Sorry telat ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Udah ya kenalan ya teman-teman. Saya izin share screen ya. Nah, oke. Seperti diskusi kita sebelumnya, jadi hari ini kita mengangkat final topiknya kompetensi based versus performance based human resource management itu seperti apa sih? Ini sengaja saya bikin backgroundnya perempatan gitu ya, ruwet gitu. Emang ngomongin manusia itu selalu ruwet, apalagi kalau ini apa sih kompetensi based, yang satu performance based gitu. Oke, hari ini discussion triggernya ada Mas Rifki, saya mendampingi aja sekalian ngompor-ngomporin. Silakan ya Mas ya. Oke, bentar ya. Nah, ini dia. Aku kasih pengantar sedikit. Jadi human capital management system ini saya ambil model yang paling generik aja nih ya. Sistemnya itu terdiri dari sebuah siklus, mulai dari rekrutmen, workforce management, performance management ya kayak gimana, compensation and benefits-nya kayak gimana, learning management-nya kayak gimana, kemudian payroll, attendance-nya gimana, exit-nya gimana, serta compliance-nya kayak apa. Nah, biasanya, jadi kalau kompetensi base, maka semua aspek ini berbasis kepada kompetensi. Seperti kita tahu kompetensi itu ada technical kompetensi dan ada behavioral kompetensi. Sementara kalau yang performance based itu berbasis kepada performance, semuanya didasari kepada performance. Outputnya apa sih yang mau dicapai, prosesnya harus seperti apa, resultnya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Namun seperti diskusi kita sebelumnya di forum-forum study club sebelumnya, kita tahu bahwa kompetensi base itu kan potensi orang ya, potensi orang punya apa technically dan behaviorally, kemudian performance itu adalah keluarannya. Nah, di tengah perjalanan tentu untuk menjadi perform orang itu banyak sekali pengaruhnya. Ada business condition, product, environment, team, leadership mungkin dari atasannya, dan masih banyak lagi. Jadi performance itu seperti di topik mengembalikan performance management pada fitrahnya, kita tahu performance itu sangat sulit gitu kalau mau dikontrol sama satu individu aja. Karena kalau kita lihat dari sistem thinking, performance itu dipengaruhi terlalu banyak faktor. Ketika kita bilang bahwa performance kita bagus, apa iya semuanya adalah karena kemampuan kita sendiri, karena kinerja kita sendirian? Ketika performance seseorang jelek, apa iya emang dia jelek banget? Jangan-jangan ada faktor-faktor lain. Jadi waktu itu isunya adalah performance base ini sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Karena ternyata dari total output yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh pribadi itu hanya pengaruh diri sendiri itu hanya sekitar 30%, 70% sisanya itu eksternal faktor. Itu hasil diskusi kita ya 3 study club yang lalu gitu. Nah, oke, Mas Rifki silakan dong, Mas Rifki, kita elaborate dong dari rekrutmen, workforce management dan seterusnya. Mangga, Mas. Oke, selamat sore teman-teman. Nih saya cuma sekedar memberikan point of view yang berbeda nih. Kalau
kemarin kita sudah mengulas kompetensi base dengan sangat detail ya, mulai dari asal usulnya, sejarahnya gitu ya. Kompetensi base, bahwa kompetensi base itu salah satu inisiatornya lah itu McClellan kalau nggak salah dari Harvard. Dia mencetuskan term kompetensi, kemudian mulailah itu mengubah paradigma orang-orang bahwa untuk mengelola mengelola orang-orang yang ada dalam organisasi, kita bisa menggunakan kompetensi base sebagai faktor yang menentukan performance gitu ya, salah satu faktor yang menentukan performance. Nah, terus bagaimana dengan performance base gitu ya? Performance base ini kalau kita tadi bicara kompetensi adalah input, berarti yang kita manage adalah inputnya atau how-nya gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita bicara performance base, maka yang kita manage adalah ujungnya nih, outputnya gitu. Kalau kita bicara sistem, kan kita bisa manage dari belakang gitu ya, dari sistemnya, dari inputnya kita pastikan inputnya bagus, terus kemudian kita berharap kalau inputnya bagus, mudah-mudahan outputnya bagus gitu ya. Nah, kalau ini kita mengelola performance berdasarkan performance. Nah, artinya bagaimana kita bisa mengelola ujungnya supaya bisa bagus gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi di di fase-fase atau proses tahapan pengelolaan karyawan, mulai dari rekrutmen sampai dengan nanti ke belakang terakhir mungkin kita bicara outplacement gitu ya. Nah, kalau kompetensi base tadi disampaikan Mbak Alin, bahkan dasarnya adalah kompetensi, bagaimana kita merekrut melihat kompetensi yang fit dengan job requirement. Nah, itu kan pasti awalnya kita bikin dulu organisasi, kemudian dari organisasi ini kita menentukan job spec-nya, job spec ini menentukan kompetensinya gitu ya. Lalu ketika kita bicara performance management juga faktor kompetensi menjadi dominan di situ ya, karena kan ada beberapa organisasi yang dalam mengelola performance itu di dalam performance planning-nya ada juga kompetensi atau development planning-nya. Jadi dia menentukan, oh saya mau mengembangkan kompetensi ini, A, B, C, D gitu ya. Kemudian nanti itu akan mempengaruhi juga ketika kita bicara compensation-nya gitu. Jadi compensation-nya pun dilihat bukan hanya dari faktor performance, tapi dari faktor kompetensi. Kalau learning sudah jelas lah ya, basisnya kompetensi. Cuman yang menjadi pembeda di sini adalah nanti, mungkin harusnya saya banding-bandingin ya. Oke, kita ulang lagi, sorry. Kalau kompetensi tadi kita ngerekrut purely melihat orang ini, job ini butuh kompetensi apa saja dan apakah orang tersebut punya gitu ya. Jadi kita bicara, oh kita butuh misalnya customer focus kompetensi, maka ketika interview kita akan gali, coba ceritakan situasi di mana Anda misalnya mengalami komplain dari customer gitu. Jadi kita pengen tahu nih behaviornya apa gitu ya. Nah, sementara kalau dari performance base, ini salah satu yang mengembangkan metodenya namanya Lou Adler, nanti bisa dicari sama teman-teman. Nah, bagaimana dia dalam rekrutmen itu fokusnya lebih pada performance. Jadi misalnya kalau tadi kita fokusnya pada how-nya ya, pada job ini butuh apa. Kalau performance, maka dalam rekrutmen dia menentukan dulu output apa yang diharapkan dari job tersebut gitu ya. Kemudian ketika dia menginterview, menggali, yang ditanyakan itu adalah bagaimana ditaruh dalam konteks tadi, misalnya job ini butuh untuk membuka market baru gitu ya. Nah, nanti ditanya apa yang pernah Anda lakukan untuk bisa diaplikasikan ke objektif dari pekerjaan ini. Jadi memang tipis-tipis bedanya gitu ya. Kalau tadi kita fokusnya mencari persyaratan, kalau ini fokusnya kepada bagaimana output ini bisa Anda penuhi gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi itu yang membedakan sedikit perbedaannya. Jadi Mas Rifki mau nanya nih, biar mungkin teman-teman juga ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita biasa rekrutmen pakai behavioral event interview, itu jelas kompetensi base ya, karena bicaranya mengenai kompetensi orangnya gitu ya. Sementara kalau yang tadi kalau interview, performance based interview itu bicaranya bukan behaviornya, tapi lebih ke past performance yang bisa dibawa ke pencapaian target kinerja hari ini gitu ya. Betul. Jadi juga dari sisi mindset orang ketika merekrut beda nih. Kalau kompetensi base dia mencari orang yang memiliki kompetensi tersebut. Kalau performance base mungkin dia akan lebih lihat kepada track record gitu. Siapa nih, proven nggak nih track recordnya? Karena memang dia mencarinya performance gitu ya.
Nah, kemudian ketika kita bicara performance management, kalau tadi kompetensi base ada elemen kompetensinya, sementara performance base ya pure mungkin lebih dominan, lebih sangat dominan yang basisnya output gitu, output driven gitu. Nah, kemudian yang lebih membedakan lagi ketika kita bicara compensation reward ya. Kalau tadi yang kompetensi base, elemen rewardingnya itu mempertimbangkan faktor kompetensi gitu ya. Jadi bukan purely based on performance. Kan kalau kita bicara reward ini ada bicara merit increase, bonus gitu ya, juga penentuan salary. Nah, kalau di performance base faktor penentu tersebut adalah kinerja gitu. Pencapaian kinerjanya bagus nih, maka dia dapat increase yang lebih bagus, bonus yang lebih bagus gitu ya. Sementara yang satu lagi itu juga yang dilihat adalah kompetensinya. Sama-sama dapat bagusnya, cuman cara mendapatkan remunerasi yang bagusnya berbeda. Kalau ini yang dilihat adalah kompetensi, yang satu yang dilihat performance gitu ya. Nah, mungkin kemudian dari sisi development itu juga akan berbeda gitu. Berbedanya bukan dari cara mendevelopnya. Kalau cara mendevelopnya sih sama-sama mendevelop kompetensi ya. Cuman siapa yang berhak mendapatkan development, nah itu yang berbeda gitu ya. Ketika kita bicara performance based, maka yang berhak mendapatkan development ya jelas orang-orang yang performance-nya bagus gitu ya. Itu yang lebih diutamakan. Sementara kalau kompetensi based, mungkin dia akan lihat kepada potensinya gitu. Orang ini punya potensi nggak untuk dikembangkan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sebenarnya bedanya tipis-tipis dan mungkin pada prakteknya nggak bisa dipisahkan begitu saja kali ya, karena ini seperti dua hal yang kita mungkin nggak bisa pilih satu over yang lain. Kalau saya melihatnya gitu, nggak tahu nanti teman-teman atau Mbak Alin melihatnya gimana ya. Mungkin kita nanti bisa diskusikan gitu ya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu secara high level ya. Mungkin kita bisa masuk ke contoh yang mungkin sedikit lebih detail gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara remunerasi gitu ya. Di mana sih bedanya company yang menganut kompetensi base dengan company yang menganut performance base gitu ya. Nah, kalau kita bicara remunerasi, ini kan ada beberapa elemen lah ya. Ada kenapa saya pilih area remunerasi untuk kita elaborasi, karena ini yang akan lebih bisa kelihatan lah gitu ya, bedanya antara orang yang menganut kompetensi base dengan performance base gitu. Nah, kalau kita bicara elemen remunerasi kan masing-masing elemen ini punya fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau base salary dia bicaranya tuh menghargai kompetensi sebenarnya. Kompetensi. Menghargai orang, capability orang. Sementara bonus itu bicaranya performance gitu. Nah, tapi pada prakteknya karena kompetensi ini cenderung lebih subjektif lah ya untuk ditentukan pakai assessment segala macam dan prosesnya lebih ribet gitu ya. Maka pada prakteknya ketika menentukan gaji, orang nggak melihat kompetensi tapi melihatnya performance juga gitu. Pada praktek di lapangannya gitu ya. Tapi sebenarnya dalam menentukan gaji itu ya idealnya kita melihat kompetensi. Kalau bonus kita melihat performance. Nah, company yang menganut kompetensi base atau mungkin mereka lebih menghargai kepada kompetensi itu biasanya mereka lebih banyak bermain di gaji pokok yang tinggi gitu ya untuk kita menarik talent-talent yang kompeten. Misalnya industri apa sih yang sangat mengandalkan kompetensi gitu? Misalnya kayak kita bicara tech company gitu ya, atau mungkin konsultan gitu kan. Mereka kan butuh orang-orang dengan tingkat kompetensi yang tinggi gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di industri-industri tersebut base salary-nya itu besar gitu, tapi bonusnya mungkin sedang-sedang aja gitu ya. Tapi kalau kita bicara industri yang memang membutuhkan performance base gitu ya, nah itu biasanya mereka akan bermain di variabel bonus yang lebih besar gitu ya. Tapi memang kita nggak bisa cuma melihat dari situ, karena kita harus menggali lagi. Karena dalam penentuan bonus pun faktor apa yang sebenarnya lebih kita harus melihat faktor apa yang dipertimbangkan, apakah dia performance atau kompetensi gitu. Ya.
sebagai contoh kali kayak Google ya, kayak Google itu kan dia kalau bicara di market remunerasi dia mainnya di P90 tuh, P90, 90% persental, 10 perusahaan dengan gaji pokok tertinggi over the market gitu kan ya. Tapi yang dia cari emang orang-orang yang highly competence gitu kan. Cuman lulusan Ivy League doang yang bisa di sana. Nah ini kan menarik ya ketika nanti bicaranya ke pengembangan. Tadi kata Mas Rifki kan bilangnya bahwa di dalam development kalau performance base itu dia akan mengembangkan orang yang perform. Ketika kalau kompetensi base dia akan mengembangkan orang yang kompeten. Paradoksnya adalah kalau kita memang punya orang yang kompeten di dalam, apa yang membuat dia nggak perform? Kalau orang yang udah perform di develop terus gimana ya nggak perform kan gitu ya. jadi kadang-kadang kita suka split tuh ya. Oh kita kasih sama yang perform well, kita develop dia lah, yang harus di develop tuh justru yang nggak perform kan. Kalau yang udah perform ya alhamdulillah dong udah bagus. Nah itu kan harus ada balance-nya ya. Dan arah developmentnya pun kemana? Seringkali kita mendevelop orang, kita rekrut tuh seringkali pakai kompetensi base, tapi sistem ikutannya performance base. Inkonsisten kan? Nah itu paradoks di dalam human capital management juga sih kalau menurut saya. Ya, silakan Mas Rifki. Ya, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan atau kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Oke. Ya, ini implikasi berikutnya adalah selain ke remunerasi yang paling kelihatan juga ke performance model sebenarnya. Apa sih performance model? Performance model itu adalah filosofi di belakang performance management system kita. Kita kan sekarang sibuk ngurusin kita mau pakai performance systemnya balance scorecard kah, OKR kah, KPI cascading kah, atau mau pakai yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya yang penting adalah the reason behind-nya. Kenapa sih apa makna performance di organisasi kita? Kenapa kita perlu ada memiliki performance management system? Purpose-nya apa? What is the main objective? Nah, kalau di organisasi yang performance based pasti dia akan bicaranya mengenai output untuk mengawal memastikan agar output itu tercapai. Akan tetapi kalau purpose performance model yang kompetensi based itu adalah untuk menjaga agar sebuah organisasi itu berada dalam kompetensi yang dimiliki, yang harus dimilikinya. Jadi antara bicara mengenai keluaran atau mengenai inputnya. Kemudian yang kedua adalah filosofinya, bagaimana link to career progression-nya, siapa yang akan punya peluang untuk berkarir lebih baik gitu ya. Apakah orang-orang yang udah direkrut ini yang jelas kompeten gitu ya berdasarkan hasil alat rekrutmen kita itu punya cukup ruang untuk berkembang, atau memang wajib perform dulu nih. Sementara kita tahu bahwa di sejumlah diskusi sebelumnya bahwa performance itu nggak bisa rely sama individu gitu. Nah, berikutnya juga adalah prinsipnya bagaimana appropriate level di organisasi, perbandingan antara key non key positionnya seperti apa, core non core positionnya. Nah, itu adalah performance model. Kemudian yang terakhir adalah matriksnya. Matriks apa yang hendak kita pakai gitu. Kalau matriksnya adalah performance, itu jelas bahwa matriksnya matriks output. Tapi kalau matriksnya kalau dia kompetensi based organization, biasanya yang menjadi alasan kenapa dia di reward adalah kompetensinya. Misalnya adalah seberapa mau anak ini untuk memberikan discretionary effort. Discretionary effort itu adalah usaha yang lebih dari yang ditugaskan di job desk-nya gitu. Mau nggak dia untuk stretching gitu ya? Ada kan organisasi-organisasi yang kita kenal yang orang-orang di dalamnya itu makin dikasih target tambahan makin seneng gitu. Ada aja gitu. Jadi yang dinilai itu justru upayanya bukan hasilnya. Ya udah, hasil nggak tercapai nggak apa-apa, tapi saya pengen lihat upaya Anda udah maksimal atau belum. Nah, ada kan matriks seperti itu ada gitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi antara performance based sama kompetensi based human resource kurang lebih bedanya seperti itu. Tipis-tipis saja seperti kata Mas Rifki, tapi yang sering terjadi di industri adalah tadi saya sempat ngobrol sebentar sama Mas Rifki bahwa mostly di industri yang ada di dunia saat ini kita kan mainnya performance kan ya.
Bener nggak? Matriksnya pasti matriks performance. Jadi kita emang bicaranya performance organisasinya kebanyakan yang ada di Indonesia itu performance based. Cuman inkonsisten tadi, di depan kita rekrutmen kompetensi based, di tengah pakai performance based, ntar di ujung kompetensi based lagi. Nah, ada paradoks sedikit lah di situ. Bagaimana nih menurut teman-teman tentang hal tersebut? Nah, dari situ yuk kita masuk ke diskusi karena kita nggak panjang lebar nih di sininya. Oke, sebelumnya ada tanggapan dulu nggak nih dari teman-teman? Mangga, boleh loh, langsung aja. Pak Irsad, hai Pak, Bapak dari tadi luar biasa. Pak Irsad ini yang ngingetin saya, Teh Alin, kita sholat asar dulu aja, katanya gitu. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Mangga Pak Irsad. Pak Irsad lagi away mungkin ya. Mas Biono nih, bagaimana dengan konsep 3P, pay for person, pay for position, and pay for performance? Kalau merekrut based on performance, contohnya kayak gimana ya Sis dan Pak Rifki? Oke, mau kita jawab dulu atau kita mau diskusi grup dulu nih? Yang Mas Biono dulu deh, ada yang mau bantu jawab nggak? Konsep 3P, siapa yang pakai konsep 3P? Bang Charlie nih kayaknya, Bang Charlie. Langsung ditembak Bang Charlie. Bang, masih di mute Bang. Masih di mute. Nah. Ya masih. Justru kami ini baru mau mulai iseng-iseng implementasi performance nih Mbak. Jadi kami banyak mantau. Ini saya ajak tim aku juga di sini nih. Halo. Ada Natania nih. Kita lagi nyusun bareng. Jadi yuk belajar sama yang pinter nih. Jadi kita lagi mantau nih, pengen kira-kira ada yang ngehit ke kami lagi planning, langsung aja kita diskusi. Jadi aku pengen lihat dulu nih karena menarik sih perkembangannya. Mostly ada bias juga Mbak, bagaimana kita melibatkan manajemen ya dalam menyusun kompetensinya ya. Jadi karena bos selama ini ketika merekrut itu karena kita startup, kita based on kompetensi dulu Mbak. Ya kita nggak bisa dari performance nggak bisa kita evidence-nya pun sulit juga karena kita tidak merekrut dari kompetitor karena kita pionir. Kalau kami benar-benar baru. Jadi mungkin hybrid kayak tadi kali ya. Kami berasumsi, berhipotesa dengan kompetensi yang baik, mudah-mudahan bisa perform. Asik. Nah, terus yang menarik lagi, dari kami 2 tahun, kayaknya kami masukin satu lagi yang menjadi jargon kami, agile sama karakter. Ternyata agile oke lah menurut kompetensi. Ternyata yang paling menentukan kami tetap bisa barengan dan produk kami bisa so far menurut kami masuk dari 011 ke 2 lah rencananya. Itu kayaknya karakternya Mbak. Jadi ternyata karakter itu paling menentukan. Baru tahun inilah kami mau lihat performance-nya Mbak. Kami baru mau mulai banget untuk mengukur performance-nya. Jadi mudah-mudahan hipotesa kami masih mendekati keinginan lah atau harapan kami lah. Dengan kompetensi yang baik yang kita approach teman-teman, mudah-mudahan dengan karakter yang baik juga yang 2 tahun udah banyak yang resign nih Mbak. Ada sekitar 10% tuh resign. Wow. Mudah-mudahan performance-nya nanti baik. Itu kita jaga di situ. Jadi agak-agak unik lah. Kompetensi yang baik, mudah-mudahan performance-nya baik, dengan karakter yang baik, mudah-mudahan performance-nya baik. Itu mungkin, Bang. Ya, betul-betul. Bang Charlie kan dari tech company ya, Bang? Iya, betul. Tech company, digital company itu kan innovation company, mostly memang membutuhkan orang-orang dengan kompetensi tinggi karena inovasi itu tidak bisa terjadi tanpa high capability. Benar sekali. Benar kan ya? Jadi inovasi itu bukan sekedar freedom, tapi orang-orang yang berinovasi itu memang harus high capable, dan orang high capable pasti harganya mahal gitu ya Bang? Mahal. Kita lumayan cukup menantang sih. Bagaimana kita mencoba untuk ngebuka selebar mungkin mengenai salary Mbak. Jadi kompetensinya ini Pak untuk 4 tahun kemudian, nggak apa-apa, rekrut aja dulu. Nah, yang penting kita manage dan ingat, masukin tuh teman-teman anak apprentice tuh, teman-teman yang masuk junior tuh, develop mereka tuh. Nah, jadi kita membangun kompetennya memang awal-awal mahal banget pokoknya anak-anak kita, tapi ya kita yakini kok bahwa kalau kita bisa manage mereka, ya harusnya mereka bisa berkontribusi. Bahkan lebih unik lagi kalau malu dong sama gaji kalau lu nggak bagi-bagi ilmu. Nah, gitu aja. Mantap. Itu penting banget. Kalau nggak digituin mereka nanti, oh iya. Iya, lebih karena itu aja.
Memprovokasi. Betul. Nah, ini ada dari Mas Andi nih. Kalau merekrut based on performance, contohnya kayak gimana ya, sis and bro? Nggak tahu tuh. Mungkin aku Mbak kasih masukan. Coba orang banking deh. Biasanya banking tuh based on performance kan Mbak. Ngebajak ini, penjualan lu berapa tuh? Premium itunya nasabah berapa? Itu bisa tuh. Itu masukan aja. Ya, betul. Gimana? Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Selamat tahun baru Mas. Selamat tahun baru juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sih, karena saya juga lagi ngeliat mengenai benefit seperti ini. Apalagi udah awal-awal tahun kan, itu yang ditunggu-tunggu kan dari teman-teman. Kalau saya base-nya rekrut itu pasti berdasarkan pertama kompetensi dulu. Sulit juga sih kalau mau lihat perform, kecuali kalau kita ngebajak orang berdasarkan performance. Jadi, tapi juga dalam pengalaman ini, waktu kita ngebajak orang lihatnya berdasarkan performance, ternyata pada saat di tempat kami juga belum tentu juga performance-nya bagus. Jadi challenge banget. Jadi yang paling dasar yang kita ambil adalah berdasarkan kompeten saja. Nah itu juga bikin competence base juga nggak gampang juga, karena juga hari ini user ya, apalagi kalau di tech company, terus HR-nya juga bukan orang tech ya latar belakangnya ya, benar-benar pure HR. Jadi kalau mau berdasarkan competence, kita harus bikin kayak competency base dulu berdasarkan leveling, kalau officer, analis, spesialis, baru mau set benefit. Nggak sedikit juga si user mintanya high kompetensi tapi levelnya level bawah gitu. Nggak banget juga. Akhirnya nggak dapat tuh. Itu yang susah. Nah sekarang kita dengan udah masuk, kompetensi itu dipakai hanya untuk naik level. Jadi udah ada pembandingan antara kompetensi sama performance. Jadi pada waktu udah jadi pegawai, dua-duanya kita lihat sebelumnya. Jadi waktu kita mau dari officer menjadi analis menjadi spesialis, terus menjadi manajer, itu udah kita ngelihatnya dua. Pasti ngelihat kompetensi dulu, sama performance juga. Kalau untuk benefit adjustment, sudah pasti lihatnya adalah performance based. Bagaimana KPI-nya, bagaimana KPI secara business metric, bagaimana KPI kita serving each other, karena employee adalah customer pertama kita gitu kan. Jadi kita ambil KPI business metric sama behavior metric, seperti itu sih. Tapi menarik nih ilmu-ilmunya. Sorry tadi datang telat. Makasih Mas Ari insight-nya. Iya, betul. Nah, menjawab Mas Sandi tadi, mungkin nanti Mas Rifki silakan kalau ada yang menambahin. Typically, yang performance base itu memang akan punya kecenderungan lebih mudah untuk hijack. Karena dia mencari orang yang siap untuk segera mencapai target performance kan. Biasanya kan company-company yang pasca akuisisi kayak gitu ya, mereka kan harus segera balik modal tuh ya. Atau industri-industri yang highly kompetitif gitu kayak perbankan. Nah itu memang akan secara tajam lihatnya, ya udah kita hijack aja orang yang bisa bantu kita achieve target tahun ini. Tapi kalau industri-industri yang tadi ya, yang memang berbasis kepada knowledge, kemudian berbasis kepada kompetensi, kemudian yang memang secara strategi company-nya emang mau growth from within, kayak gitu kan, mengembangkan orang-orang, biasanya di depan itu dia akan bicaranya kompetensi. Kompetensinya pun seringkali yang penting culture-nya cocok dulu deh, yang penting behavioralnya masuk dulu deh, technical bisa kita didik. Nah kayak gitu tuh tipikalnya. Jadi memang ada perbedaan nih di dalam dari sisi value si company-nya itu sebenarnya dia mau sehingga dia nanti akan memilih itu mau performance base atau kompetensi base. Oke, Mas Rifki ada yang mau tambahin? Kalau nggak kita nanti ke breakout room dulu. Paling nambahin sedikit. Jadi kalau misalnya kita bicara kompetensi based recruitment gitu ya, yang pertama kali kita define itu kan adalah kompetensinya harus seperti apa gitu ya buat sebuah role gitu ya. Jadi sebuah jabatan ini butuh kompetensi apa, maka itulah yang dijadikan panduan dalam mencari orang yang tepat gitu ya.
Nah, kalau kita bicara performance base, yang di-define itu adalah outputnya yang mungkin nggak seperti yang kita tuliskan di job desk. Kalau di job description itu kan kita bicara lebih ke accountability, tugas, tanggung jawab gitu ya. Tapi spesifik outcome-nya apa sih yang mau di-generate gitu ya, apa yang mau dihasilkan. Nah, itu yang dijadikan dasar untuk mencari kandidat dan juga menentukan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan digunakan dalam proses rekrutmennya gitu, proses interviewnya gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, sip. Sebelum kita diskusi lebih jauh, kita masuk ke breakout room dulu ya, biar kita bisa diskusi. Nah, menurut teman-teman, antara performance based versus competency based human resource ini, bagaimana teman-teman akan memutuskan, gue pengen yang ini nih, kayaknya ini yang cocok sama perusahaan gue karena apa gitu. Boleh mungkin di-share dengan temannya di dalam satu breakout room. Kita kasih waktu 1 menit, 1 orang, kita breakout room selama 4 menit, satu grupnya 4 orang ya. Silakan tolong dibagi aja Mbak Hanin. Terima kasih. Oke. Wah, ada Mas Irwan. Mas Irwan sehat ya? Kentang nih Mbak Alin nih diskusinya. Jadinya gitu deh. Like always. Berarti sengaja time box biar seru. Nih Mbak Flora nih curang banget loh. Dia sambil main jet ski coba. Parah ya. Bikin iri kita ya Mbak Alin ya. Iya, bikin iri kita. Dikira background-nya itu memang live banget gitu, nyata banget. Kita beneran sana ya. Iya, Iya tuh rambutnya goyang-goyang nggak mungkin. Efek itu mungkin ya kipas angin gitu mungkin nggak ya? Iya, gue pikir kipas angin tuh. asik banget lagi di Bintan. Jadi nanti kita gathering Agile HR di Bintan ya Mbak ya. Mantap. Sip, yuk ditunggu. Jadwalkan Mbak Alin. Semoga pandemi cepat berlalu. Mas Irwan sehat-sehat ya Mas ya. Kang Irwan ini Mas. Doakan ya. Iya. Doakan. Iya, doakan semoga Kang Irwan sehat mau swab test katanya. Amin. Amin. Ya, oke, teman-teman. Sehat-sehat Kang Irwan. Amin. Amin, mohon. Oke, teman-teman tadi udah sempat diskusi di breakout room, sengaja ya dibikin time box-nya pendek biar semua memanfaatkan kesempatan. Oke, boleh ya di-share, kita udah punya board. Mangga, yang memilih untuk di performance base kenapa, yang milih untuk di competency base kenapa, sudah ada di chat room. Kita pakai Easy Retro, mangga diklik aja atau di copy paste di browser masing-masing, boleh sharing kenapa alasannya memilih competency base dan mengapa memilih performance base. Silakan langsung diklik aja tanda tambahnya, mangga. Waktunya kurang lebih 3 menit lah. Udah bisa ya, diklik aja yang dari chatroom atau di copy paste ke browser. Lucu nih, kenapa pilih kompetensi base? Karena yang dikenal adalah kompetensi base. Orang-orang jualannya kompetensi base. Oke, ini korban vendor. Siapa korban vendor nih? Biasanya untuk junior level rekrut dan juga untuk karir path ya. Kemudian lebih berorientasi ke masa depan. Oke, yang kemudian bagi lower level atau non-staff kita menggunakan CBHRM. Salah satu yang berkontribusi pada performance adalah kompetensi, sehingga setelah dapat kompetensi yang pas bisa dibuat program untuk talent development. Saya hybrid dua-duanya, sudah jualan yang umum sehingga semua berdasarkan kompetensi. Kompetensi lebih
ke arah internal values untuk mengetahui why with the people untuk critical capability perusahaan. Oke, kalau yang natural aja sesuai kebutuhan, katanya yang performance based karena organisasinya perlu orang yang sudah expert untuk eksekusi pencapaian target bisnis. Karena ujung-ujungnya organisasi harus deliver output untuk mengukur hasil pekerjaannya apakah mencapai target atau belum. Mostly untuk benefit adjustment tiap tahunnya, memastikan output achieve dan ngedrive lower level. Untuk align dengan corporate performance, digunakan untuk percepatan delivery even high cost. Wow, ini menarik nih. Even high cost. Boleh dong siapa tuh yang ngisi digunakan untuk percepatan delivery even high cost? Mangga, siapa tuh? Waduh, Boleh saya kena lagi deh. Gak apa-apa Mas, sikat. Ini langsung diskusi ya? Langsung aja, silakan. Ya, apa ya, di pengalaman juga sih lebih ke arah, karena memang ada beberapa project yang juga punya obstacle di during delivery sih ya Mbak, karena memang ada part untuk mendeliver suatu project itu yang ya terkendala lah ya, sehingga memang mau nggak mau kita harus even hijack ataupun kita cari orang yang punya kaliber tinggi itu pun kita lakukan gitu, karena memang daripada kita punya dependensi di people gitu kan, kemudian juga punya dependensi di orang yang punya capability A, B, C yang juga butuh spesifik, mending kita cari orang yang memang punya kaliber tinggi dan ya even high cost pun kita lakukan gitu sih. Itu juga kita alami sih, Mbak. Itu dikejar visi kan, Mas? Kenapa? Bukan karena dikejar visinya. Pakai visi nggak? Ada visi misinya juga, cuma lebih ke arah. Maksudnya visi venture capital, Mas. Oh, venture capital, enggak. Nggak pakai, belum ya, belum pakai venture capital. Oke, kirain dikejar sama venture capital ya. Biasanya kan lebih ke arah klien ya, kebutuhan kliennya memang udah mendesak gitu kan. Ada beberapa proyek yang juga jalannya bersamaan paralel gitu kan, sehingga memang butuh orang yang juga punya jam terbang yang lebih tinggi lagi sih. Gitu sih, Mbak Anin. Oke, Mbak Anin boleh di-share lagi aja, Mbak. Makasih loh, Mas Tri. Sama-sama, Mbak. Nah, ini. Milik siapa? Untuk mengetahui why with the people. Critical capability untuk perusahaan. Boleh dong, Mas, yang critical capability untuk perusahaan itu siapa ya? Halo. Nah, siapa nih yang bagian capability nih? Kompetensi base. Halo, Mbak. Yes. Ya, udah. Halo, Mbak. Yes. Yang jawab capability itu saya. Silakan Mas Niko. Ya. Mas Niko. Sorry nggak open video. Masih kumus-kumus. Jadi sebenarnya itu menggunakannya itu mix gitu kan. Cuman spesial untuk beberapa capability yang rare atau kita highlight sebagai critical, kita mengutamakan yang kompetensi base dibandingkan performance base. Contoh bagi kami gitu kan, yang maksudnya pengen juga nantinya misalnya strong di digital industry atau tech gitu kan, misalnya kita rare terhadap UI UX kompetensi, nah itu kita highlight sehingga kita memandang untuk person atau karyawan yang mempunyai kompetensi itu, kompetensi base itu yang lebih tinggi dibandingkan si performance base gitu. Thank you, Mas. Nah, ini ada yang pakai hybrid nih. Siapa ya tadi? Saya hybrid dua-duanya digabung. Ada yang di bawah pakai kompetensi base, di atas pakai performance base. Siapa yang pakai hybrid? Silakan. Ada yang mau sharing? Saya Teh Alin. Ih, mangga. Cece, silakan, mangga, Ce. Iya, saya mungkin ini sih sharingnya lebih ke praktikal, karena saya tadi juga di breakout room tuh discuss sama Mas Ari, sama Mas Tri, sama Mbak Diva ya. Ciletami itu dari Max Power ya, Max Power iya, pembangkit ya. Betul, jadi
Saya bahkan baru nggak sih ternyata bisa rekrutmennya dibagi dikotomi seolah gitulah ya. Tapi kalau yang kami jalani sih memang mungkin saya setuju sama yang Mas Ari bilang tadi kalau yang untuk junior mungkin kayak fresh grade itu benar-benar kompetensinya ya. Tapi seiring peningkatan level kelihatannya kalau saya pakai pendekatannya dua-duanya Teh Alin, karena memang kalau menurut saya nggak bisa dilepaskan satu sama lain ya, antara misalnya kalau kompetensinya bagus tapi performance-nya track-nya nggak bagus juga kayaknya nggak oke. Mungkin nggak tahu itu alirannya pakai aliran apa, saya aliran praktis aja sih. Mungkin gitu sih Teh Alin. Siap. Oke, nuhun Cetami. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi? Yang lainnya silahkan. Ya, selamat sore. Iya, sore Pak Irsad, apa kabar? Baik. Nah, kita punya pengalaman ya. Sebenarnya kita combine antara kompetensi based dan performance based. Ambil contoh pertama dalam hal rekrutmen. Jadi tim rekrutmen ini waktu kita memasang iklan atau menginvite kandidat tentunya ada dasarnya. Dasarnya adalah requirement yang tertuang di dalam job profile. Job profile ini berisikan kompetensi-kompetensi apa yang dipersyaratkan di setiap jabatan, termasuk di dalamnya core, general, dan technical kompetensi. Nah, artinya kandidat yang melamar adalah betul-betul yang memenuhi minimum requirement kompetensi yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Kemudian setelah itu proses seleksinya berjalan, tahapan-tahapan berjalan. Finalnya dengan user, maka user melihat success story apa yang dia lakukan di company sebelumnya, sehingga dan success story itu menjadi pedoman bagi user untuk mengambil sikap apakah accepted atau rejected. Nah, once diambil sikap accepted, maka si kandidat menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Perjalanan waktu, organisasi harus mengeksekusi bisnis. Nah, eksekusi bisnis ini berdasarkan target-target yang diturunkan hingga individual dalam bentuk KPI. Nah, at the end, pencapaian KPI ini menggunakan pola performance management system. Nah, dari sini betul-betul dilihat siapa saja yang bisa perform mencapai target-target yang diberikan. Apakah 100%, ataukah over the target, ataukah under the target. Nah, kalau kita bicara under the target, maka tim HR pada posisi menganalisa bersama usernya, end usernya. Kenapa si employee tidak bisa mencapai target? Nah, dari analisa tersebut, salah satu sudut yang dianalisa adalah kompetensi. Apakah si karyawan kompeten mengeksekusi target tersebut atau tidak? Kenapa ini menjadi salah satu? Karena bicara eksekusi target banyak faktor, ada juga eksternal faktor. Nah, tetapi dari internal faktor kita bicara kompetensi. Once ditemukan si karyawan tidak kompeten untuk mengeksekusi target tersebut, maka dia digiring masuk ke dalam IDP. Bicara IDP, bicaralah kompetensi. Maka itu saya katakan kita tidak bisa melepaskan kompetensi based sama performance based. Ini tetap kita pakai mix, cuma pada kepentingan yang berbeda-beda. Demikian, Mbak Ali. Nah, terima kasih banyak Pak Irsad atas insight-nya. Ini saya mau penasaran, Mas Irwan ada keluangan nggak untuk menjawab nih ya? Tadi salah satu premis bahwa kalau kita kompetensi base itu biasanya basic salary-nya tinggi karena memang mencari orang-orang yang highly competence. Kemudian biasanya bonusnya nggak terlalu agresif. Sebaliknya, kalau company-company yang performance based itu bonusnya very very agresif. Nah, setahu saya Astra itu kan komposisi antara fix sama bonus tuh ini ya besar ya, bonusnya kan pengalinya besar. Tapi di lain pihak Astra juga ketika rekrut, apalagi MT-nya itu kan ketat banget, benar-benar harus sesuai dengan kepribadian yang dicari sama Astra gitu. Kalau Mas Irwan boleh cerita sebenarnya kalau Astra gimana sih? Karena ini sepuh ya dulu ya, alumni. Ya. Alumni. Oke, deh kalau di Astra memang basisnya masih terasa performance based. Jadi tetap
3P itu apa, pay for people, pay for performance, sama pay for position itu dipakai tiga-tiganya gitu kan. Itu makanya memang prinsip yang dipakai ya. Jadi secara umum memang basisnya performance based, tapi dilengkapi oleh competence based. Jadi kompetensinya itu dipakai untuk apa aja sih? Pertama ya benar tadi diceritain rekrutmen, kita basisnya juga kompetensi. Pertama itu. Yang kedua ketika apa namanya promosi, pertama yang dilihat performance-nya dulu. Performance-nya itu adalah indikator dia tuh sebenarnya sudah kompeten nggak di posisi sekarang. Nah, tapi nanti begitu dia akan promosi, dilihat kompetensinya sudah memenuhi nggak untuk next level, maka dilihat di HAV mapping-nya. Jadi makanya dua sisi itu tetap dilihat. Nah, itu sih kalau di Astra. Dan saya yakin sebenarnya di tempat lain, saya yakin konsepnya sama, karena itu kan sebenarnya umum, generik ya. Seperti itu. Cuman balik lagi, performance base itu tanda kutip gampang. Kenapa ya? Tinggal lihat aja kerjaannya kelar, bagus, melebihi target, dia berarti dapat lebih gitu kan. Tapi catatannya adalah kalau desain performance manajemennya tanda kutip ugal-ugalan, jadi bikin IPP-nya KPI di awal itu nggak balance, kemudian pas di appraisal itu yang waktu kita bahas waktu itu ya, misalnya distribusi normal, force ranking dan sebagainya, itu bahaya sebenarnya kalau misalnya kita plot bulat-bulat. Nah, untungnya kalau di Astra kan lihat dua sisi itu ya, jadi lebih relatif balance ketika menilai orang dalam konteks promosi dan sebagainya gitu. Itu sih kalau dari saya. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kang Irwan ini deg-degan karena habis berinteraksi sama yang positif ya Kang ya? Iya, minggu lalu. Aduh, alhamdulillah ya negatif. Oke, makasih Kang Irwan, luar biasa loh, keren. Jadi emang ketika saya baca ada usulan nih kompetensi based versus performance based, saya juga mikir nih sebenarnya emang dikotomi gitu atau sebenarnya kita emang harus combine semuanya. Apakah kombinasi keduanya akan menimbulkan paradoks yang inkonsisten gitu, malah jadi kontraproduktif atau justru jadi produktif? Nah, itu juga salah satu pertanyaan dari saya gitu secara pribadi. Gimana Kang? Sebenarnya ya, justru kalau menurut saya sepakat ini hybrid. Kenapa? Performance itu kan ngomongin masa lalu yang sudah kamu lakukan. Tapi kompetensi dia sudah miliki sekarang. Dan akan, kalau misalnya gini, kalau orang sudah bisa nyetir, 2 tahun nggak bisa nyetir, habis itu nggak nyetir, tapi disuruh nyetir lagi, dia kan bisa nyetir. Jadi kompetensi itu tanda kutip akan lebih nempel. Tapi performance itu belum tentu konsisten. Misalnya gini, sales deh, 2 tahun yang lalu sangat bisa berjaya misalnya, tapi sekarang tahun 2020 kan bisa jeblok. Kenapa? Karena faktor eksternal, faktor macam-macam. Kompetensi itu, performance itu tergantung situasi. Tapi kalau kompetensi nempel, makanya kalau dari konsep saya diajarin juga sama salah satu vendor gitu ya, kalau untuk pay, ketika kan mungkin Teh Halin bisa sharing lah ya, bagaimana merit increase itu hati-hati kalau melihat dari performance. Karena misalnya gini, kalau misalnya pas salary increase dilihat performance-nya bagus, berarti salary-nya increase-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, itu hati-hati teman-teman. Karena apa? Itu kan tahun lalu dia bagus, dibayar di bonus, bukan di salary increase. Karena salary increase itu kan akan stick sampai kapanpun. Kan tahun depan nggak mungkin turun gaji kan. Itu sih sebenarnya. Sementara yang saya tahu, imho, cemil. Benar-benar banget Kang Irwan. Tadi dijelasin juga sama Mas Rifki bahwa yang namanya basic salary itu menghargai sesuatu yang tetap di dalam diri seseorang, which is itu kompetensi ya, nggak naik turun. Sementara bonus itu menghargai yang naik turun, makanya variable pay gitu ya Kang ya. Oke, teman-teman, silakan ada yang mau menanggapi lagi? Nih dari Mas Sandi, mungkin pertanyaannya adalah kombinasi seperti apa yang baik, kombinasi seperti apa yang berbahaya, nah, antara kompetensi based sama performance based. Ada yang mau bantu mungkin jawab gimana sih yang bahaya?
yang mungkin ada yang pernah gagal. Kalau sharing dari yang berhasil kan susah ya. Kalau sharing dari yang gagal nggak seru kalau dari yang berhasil. Ada nggak yang gagal salah combine misalnya? Mungkin kita harus define gagal itu apa. Gimana kan? Mungkin gini, kalau saya ngomong Astra, hati-hati, saya Astranya di 6 company yang berbeda. Jadi bisa ada variasi variasi implementasi juga, walaupun kita punya sistem yang basicnya sama, tapi ada implementasi yang berbeda. Tapi saya sih mungkin gini, bahayanya adalah tadi yang saya cerita, kalau dari sisi competence base, hati-hati ketika kita desain KPI-nya dan bagaimana performance appraisal sistemnya itu hati-hati banget. Kalau misalnya kita salah desain itu berbahaya ketika kita menjadikan itu untuk promosi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya untuk yang sisi kompetensinya, hati-hati ketika pertama desain kompetensinya itu sendiri cukup stretch atau enggak. Yang kedua, bagaimana proses menilainya, asesmennya. Kalau tidak dilakukan asesmen yang benar, main tembak aja itu juga bahaya. Itu sih sebenarnya. Benar. Dan most of assessment tools itu sebenarnya kompetensi base ya. Yes. Saya belum pernah lihat sih yang performance based tools gitu ya. Lebih ke interview ya kalau performance based gitu. Behavioral event interview kan. Iya. Itu sih sebenarnya pengalaman, karena gini, kalau misalnya salah, efeknya tuh pertama orang langsung nggak percaya sama sistem HR, bahwa ya udah, gue nggak tahu gimana gue mesti dipromot dan seterusnya. Nah, itu bisa berbahaya ke engagement karyawan juga sih. Ya, betul Kang. Ada lagi yang mau nambahin? Silahkan yang mau menambahkan. Ini ada lagi dari Mbak Melina, tapi ini juga jadi PR besar buat HR ya, karena harus mengkombinasikan performance dan kompetensi yang sesuai. Betul sekali, apapun perusahaannya. Betul banget. Nah nih, Mas Ari loncat nih ke salary increase. Bagaimana salary increase related ke scarcity, high demand seperti IT yang saat ini lagi high demand. Nah, nih kayak Mas Rifki udah gatel mau jawab, enggak Mas? Kita kembali ke konsep tadi apa? 3P ya, 3P kan ya. People, performance dan position gitu ya. Sebenarnya kadang ada yang nambahin keempat sih, price gitu ya. Nah, seperti kalau saya sih dulu ngeliat pengalamannya sih gini ya, kalau price itu kan mungkin bukan sesuatu yang long lasting gitu ya. Artinya bisa aja sebuah posisi saat ini menjadi scarce gitu ya. Kayak dulu tuh zaman, ya saya anak lama lah ya, zaman mining industri booming tuh, wah geologis tuh langka banget tuh. Tapi sekarang ketika mining industri udah ditinggalin ya mungkin geologis banyak gitu ya. Nah, gaji udah terlanjur mahal lagi. Iya. Jadi kalau saya dulu ngedesainnya adalah karena ini bukan sesuatu yang long lasting, maka bentuknya kembali seperti konteksnya mungkin seperti performance gitu ya. Jangan diberikan elemen yang sifatnya nggak bisa turun gitu ya. Kalau kayak gaji kan nggak bisa turun, tapi kalau misalnya kita kasih bentuknya kayak tunjangan kelangkaan atau apapun namanya gitu ya, itu bisa kita turunkan, bisa kita cabut ketika kondisi market sudah berubah gitu. Tapi kalau gaji kan nggak bisa gitu. Gitu sih kalau bicara praktikal di lapangan yang pernah saya coba. Artinya Mas harus banyak di-create variable daripada fixed allowance-nya kan Mas. Bisa bentuknya variabel atau bentuknya fix gitu ya. Karena kalau kan namanya juga allowance ya Mas ya. Kalau allowance kan itu bukan sesuatu yang permanen ya sebenarnya. Diberikan sesuai dengan konteks kalau allowance kan. Kayak misalnya tunjangan jabatan ya. Kalau jabatannya ganti kan tunjangannya hilang gitu kan. Kayak gitu. Jadi tunjangan itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita hilangkan. Ya, betul. Itu belajar dari waktu zaman kita tahun 90 akhir kali ya. IT juga waktu itu kan booming banget tuh. Ya, DBA itu mahal banget tuh zaman itu. Tapi kan akhirnya supply membludak gitu ya. Nah, belajar dari situ memang kelangkaan itu diakalinya tidak dengan yang
tied to regulation, nggak bisa turun gitu lah. Jadi tetap bisa fix, tapi tadi Pak bentuknya allowance bukan gaji pokok gitu. Nah ini punten Pak Rifki, kalau tunjangan kelangkaan diturunin ini secara polisi atau individu ya? Apa THP individunya turun? Nah. Oh, ya kita bikinnya secara policy sih. Jadi kan jabatan yang langka itu kan bukan karena individu-individunya ya. Memang secara jabatan itu langka. Kayak tadi kasusnya geologis. Geologis pada waktu itu sangat langka gitu. Jadi semua geologis bisa saja dapat tunjangan tersebut. Gitu. Apakah THP individunya turun? Ya mungkin kalau pasti turun gitu ya kalau kita langsung cabut ya. Tapi kan ada caranya juga ya, kita turunnya bertahap gitu ya. Menjelang kita kombinasikanlah dengan cara-cara berbagai macam cara gitu. Bisa kita alihkan sebagian ke mana gitu, ke tunjangan yang ke elemen remunerasi yang lain gitu. Nah, kalau dalam konteks individu artinya itu kita sebenarnya bukan, kalau individual ya, kalau tadi posisi kan, kalau kelangkaan itu pasti posisi. Kalau individu namanya bukan kelangkaan, itu mungkin kita retention ya. Kemarin terus di grup sempat ada yang bahas juga tuh retention. Nah, retention itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang mungkin personal ya, customize lah ya, personal. Bisa disekolahin, dikasih rumah, lamsam berapa gitu. Kalau biasanya kalau individu lebih sangat sesuai dengan kebutuhan orangnya. Tuh, dikasih liburan ke Bintan ya, Mbak Flora. Siap. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa kerjasama sama Mbak Flora untuk bikin paket liburan retention gitu. buat kita talentnya ya. jadi kita ada kolaborasi kan di sini kan. Oke. Nih Kang Irwan nanya lagi, variable pay bisa jadi bagian di kompetensi based pay nggak? Nah, setahu aku sih enggak. Variabel itu tetap menghargai sesuatu yang berubah-ubah. Kompetensi kan tadi premisnya menetap ya, jadi dihargai dengan sesuatu yang menetap. Kalau variabel menghargai yang berubah-ubah, gitu sih Kang. Ada yang menambahin mungkin? Saya bukan menambahin. Tadi kan diskusinya kalau misalnya saat demand-nya lagi tinggi, talentnya lagi nggak begitu banyak kan. Dan yang Kak Rifki cerita pas geologis lagi banyak, lagi butuhin banyak, wah mahal gitu kan. Tapi begitu lagi mulai supply-nya makin banyak, nah ini kan jadi nggak semahal dulu. Nah itu gimana tuh ngaturnya itu kan? Sekarang lagi IT, tadi Pak Ari, saya tertarik diskusi yang Pak Ari cerita gitu. Sekarang IT kan lagi rame lagi gitu kan. Walaupun kita ngomong data scientist dan sebagainya. Cuman someday itu akan oversupply someday. Nah itu gimana tuh untuk menyikapi itu gitu. Jadi jadi ada nyempeng ke geser ke reward, tapi ini kan ngomong kompetensi yang betul. Langka tapi seringkali langka tuh seringkali langka asumsi market loh. Jadi gini, kadang-kadang company itu banyak di drive sama salary survey kan. Gitu. Oke. Sebagai mantan vendor kan. Jadi jadi company di drive oleh salary survey itu sangat mungkin misleading kalau menurut saya. Dulu akhirnya ada sejumlah industri yang bikin omnibus survey aja. Jadi yuk kita bikin within our industry. Sebenarnya job ini itu size-nya berapa, harganya gimana? Karena kan kalau misalnya teman-teman pakai salary survey mungkin dapetnya langsung grade gitu ya, grade sekian. Oh ini langsung di P60, P75 langsung gitu ya. Tapi secara spesifik jobnya nggak tahu gitu. Dan supply di marketnya seberapa banyak juga nggak ketahuan gitu. Nah dulu tuh sempat ada konsorsium tuh industri, misalnya industri tech company bikin aja sendiri gitu omnibus. Kalau menurut saya sih kalau bisa cukup kompak ya, karena nggak semua industri yang mau saling terbuka kan sebenarnya gitu. Karena kalau enggak di drive banget sama salary survey. Ada yang mau nambahin? Mangga, Kang Ari kayaknya punya pendapat lain nih Kang. Mungkin teman-teman yang di tech nih, teman-teman yang di tech industry. Pasti pas lihat salary survey, loh kok kayaknya underpaid semua nih gitu rasanya. Atau overpaid semua, suka melencengnya jauh tuh. Karena jobnya juga mungkin library of jobnya kayak semesta jabatannya juga belum banyak kali ya. Silakan. Ada yang mau menambahkan mungkin?
Nah, ini Mas Rio, bonus yang dinilai dari performance bisa jadi bumerang ketika perusahaan performance di tahun lalu, namun ternyata potensial minus di tahun berjalan sebelum bonus keluar. Akhirnya bonus tidak dikeluarkan untuk cash return. Bisa jadi demotivated. Ini bonus poolnya, curhat kayaknya. Bonus poolnya harusnya ada, terus habis di tengah jalan sebelum dibagiin kantong bocor gitu judulnya itu ya. Kan sekarang COVID ya, banyak perusahaan kan pengen semua gimana caranya cash is king karena apalagi sekarang gitu kan ya. Nah, curhatan sih dari teman-teman. Pak, ini kan saya kan kemarin perform tuh departemen saya kok nggak keluar karena ini ya bagaimana performance secara organisasi. Tapi kan kemarin format saya itu sebenarnya polemik buat saya pribadi sih. Nggak tahu kalau rekan sini punya pengalaman yang sama dan cara how to handle that. Jawab minimal ke mereka tuh appreciate sih. Karena itu pasti saya juga bingung jawab. Iya sih kemarin performance ya, tapi ya sekarang gimana? Pakai duit apa gitu? Pada boncos kita gitu biasanya. Bener. Silakan teman-teman, kayaknya banyak sih yang senasib ini. Melihat kondisi saat ini kayaknya banyak yang menghadapi. Ada yang mau menanggapi dulu? Mas Rio, ini ya, shipping company ya? Iya, MBSS Shipping Company. MBSS Shipping Company. Barangkali ada yang di industri yang sama, silakan. Atau saya sharing ya di tempat saya lah ya. Yang penting sih kuncinya transparansi sih. Kalau ini diskusinya jadi agak melenceng, maaf ya teman-teman ya. Yang penting sih transparansi ya, kita terbuka sama karyawan bahwa satu transparansi, kedua kita honor the commitment gitu ya. Kita honor the commitment artinya mungkin nggak harus full amount gitu ya. Yang penting kita tetap appreciate lah, ada niatan untuk tetap mengapresiasi gitu. Jadi kita jelaskan sama karyawan bahwa kondisinya begini gitu ya. Tapi karena ini udah komitmen ya kita harus honor, mungkin amount-nya yang kita sesuaikan lah. Artinya kita bisa tetap ngasih bonus, tapi mungkin jumlahnya nggak seperti kalau dalam kondisi normal. Jadi di saat bersamaan kita juga bisa preserve the company cash kan. Jadi sebenarnya karyawan kan juga ngerti ya, asalkan dijelaskan. Nggak tahu itu pengalaman di tempat saya sih. Kalau di tempat yang lain mungkin teman-teman bisa sharing kalau. Oke, bicara dengan performance base tadi, ketika dia bilang, saya sudah performance tahun lalu, terus kenapa jadi saya yang dirugikan? Pasti itu tadi kan bicara jeleknya itu bumerang, itu bisa jadi seperti itu gitu loh, bahwa ketika kita menggaungkan performance, ketika dia benar-benar menunjukkan performance dan perusahaan nyata mungkin pada nggak komit, tapi mau komit tapi ya memang nggak ada cash-nya, itu potensial sekali isu gitu di situ. Gitu sih. Harus di mix kali nanti ngomongin. Oh, performance kamu bagus, kompetensi mungkin nggak bagus gitu. Jahat jadi. Jangan dong. Jangan. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas diskusi sore ini. Ada yang mau menambahkan lagi barangkali? Sebentar, Telin. Kalau bicara bonus, kita pernah punya pengalaman. Sebenarnya bonus itu kita create jadi dua. Jadi ada performance bonus, ada company bonus. Yang mana kalau performance bonus memang pure performance base, yang mau tidak mau memang harus dibayarkan walaupun terlambat. Tetapi company bonus itu bukan suatu kewajiban, artinya tergantung bagaimana performance bisnisnya perusahaan. Kalau bisnisnya lagi bagus, ya bonusnya diberikan. Kalau bisnisnya lagi jelek, ya mungkin ditunda ataupun hanya berapa persen. At least seperti kondisi COVID ini kan force major ya, berarti ada exception kalau bicara company bonus. Tetapi performance bonus mau nggak mau memang tetap harus diberikan. Walaupun itu ngaret sengarit-ngaritnya, tetap itu haknya karyawan ada di situ gitu. Ya demikian, Telin. Terima kasih. Baik sekali Pak Irsad, itu part of honor the commitment ya Pak ya? Iya. Ya, mau dihutangkan dibayar nyicil tapi kita tahu kita komit. Benar. Dan dalam kondisi kayak gini itu banget sih sebenarnya yang dihargai sama teman-teman kita, karena kita tahu semua lagi sulit, tapi bahwa di saat sulit pun company kita tetap memegang komitmen, itu akan menjadi suatu hal yang nggak akan dilupain ya Pak ya. Itu jadi story kan ya Pak ya. Iya. Thank you Pak, insight-nya beda. Kalau ini mah kalau orang yang bijaksana, tacit knowledge luar biasa.
Saya aja. berguru sama Pak Irsan mah. Ya, Ada. silahkan teman-teman yang lain. Ada yang mau disampaikan lagi? Mau dapat sedikit, Lin. Mangga. Jadi sebetulnya tadi itu apa namanya pada pertanyaan kalau misalnya akhirnya nggak kecapai bonusnya itu mungkin juga jadi apa ya? Jadi sentilan lah buat kita HR bahwa strategi komunikasi itu sama pentingnya dengan strategi desain performance dan desain remunerasi. Kadang kita allocate time, invest time buat apa namanya memikirkan desainnya pas gimana sih tadi misalnya kompetensi base atau performance base kah? Tapi pada ujungnya ya sebenarnya kan kita bekerja dengan sesama manusia. Bahwasanya strategi komunikasi itu juga nggak kalah penting. Jadi kita juga harus dalam tanda kutip HR juga punya PR untuk mencari strategi komunikasi yang pas tuh gimana sih sebetulnya. Sehingga tadi mungkin desainnya sudah pas, tapi strategi komunikasinya ternyata nggak di-develop. Jadi ya pas itu tadi, kan ya memang itu adalah PR atau bagian pahitnya industry relation gitu ya. Bagian apasnya bahwa HR sering kena semprotnya. Nah itu mungkin juga yang jadi harus dipikirkan sih. Ya betul sekali Mas, karena kita seringkali berpikir bahwa strategik itu hanya di level desain, tapi yang sering luput dari HC terutama ya, saya lihat dalam sisi banyak hal sih, itu tadi komunikasi, kita lupa mengkomunikasikan reward kita apa aja, jadi kadang employee juga nggak tahu dia udah terima apa aja dari company, termasuk tadi mengkomunikasikan situasi yang ada saat ini. Dan ketika kita bisa komunikasi dengan bagus, sebenarnya itu creating employer branding loh. Jadi sekarang kan udah tight banget ya ikatan antara HC sama orang brand sama orang PR gitu untuk create employer branding ke dalam dan juga keluar. Nih Mbak Flora, untuk hospitality industry pasti transparan karena DRR selalu di-share setiap hari. Boleh Mbak? Gimana Mbak? Tuh kan dia sambil jet ski, aku kesel. Iya. Karena hospitality itu kan ada sharing DRR itu tiap hari, itu daily revenue report ya. Jadi karena kita ada service charge kan yang diambil dari 10% dari revenue. Makanya kita selalu tahu kalau bonus itu diambil dari profit perusahaan. Jadi setahun profitnya berapa dan itu dibagi benar based on performance. Gitu kalau untuk bonuses ya. Gaji benar based on kompetensi memang, tapi tetap kita juga melihat performance di sini adalah pencapaian target tiap departemen ya, itu sangat mempengaruhi bagi beberapa key position, beberapa manajer gitu. Jadi kalau dia bisa drive timnya untuk mencapai target, otomatis nanti ada increment juga gitu. Itu salah satu poin perhitungan gitu bagi kita. Oke, terima kasih. Apa yang dimaksud Mbak Flora ini berupa insentif ya? Karena lain insentif, lain bonus ya? Lain. Ya. Bonus itu tahunan, terus kalau service charge itu bulanan. Jadi tergantung berapa besar revenue kita. Oke. Terima kasih. Wah, ini kita waktunya sudah tinggal 10 menit lagi. Terima kasih teman-teman. Walaupun diskusinya di akhir kita mulai melenceng ke arah reward ya, karena reward selalu menarik ya. Selalu topik hangat kalau reward mah nggak pernah ngurusin rezeki orang soalnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sebelum berakhir saya minta tolong dulu diisi untuk feedback formnya. Mangga tolong bahanin ditaruh di chat room. Ya, ini ada menti.com-nya, silahkan tolong diisi. Insight apa sih yang teman-teman dapat dari sesi kita sore ini? Silahkan. Boleh di-show aja Mbak Hanin. Oh, sorry, yang benar yang line kedua katanya. Menti. Yang MMY belakangnya. Oke, boleh. Insight apa yang Anda dapatkan dari sesi sore ini, boleh?
Oke, jadi ini strategi komunikasi dan desain HC sama pentingnya, ternyata tidak bisa dibuat dikotomi, hybrid base aja, bisa diterapkan, jangan kaku, honor the commitment, karyawan lihat perusahaan megang omongannya atau enggak. Belajar sistem reward dan benefit yang ternyata kompleks, terima kasih ilmunya, tidak semudah itu Ferguson menentukan faktor bonus. Penerapan CB atau PM tergantung kepada industri dan kebutuhan industri tersebut dalam mencapai goals-nya. Performance based and competency based sebaiknya diterapkan keduanya, saran yang baik. Memahami kelebihan masing-masing, sistem sangat penting untuk penerapannya. Blended performance, kompetensi dan performance based berkaitan erat, sebaiknya dijalankan bersamaan. Jadi memang ya setelah kita pelajari, kita lihat-lihat juga nggak bisa bicara dikotomi karena ini satu alur proses sebenarnya. Kalau orang perform ya dia kompetensinya umumnya baik, orang yang punya kompetensi baik umumnya perform, company juga membutuhkan keduanya. Bahwa penanganan human capital adalah integrated, satu elemen tidak bisa dipisahkan dari elemen lain, hanya rekrutmen, hanya PMS dan lain-lain. Transparansi juga menjadi satu poin penting yang perlu mendasari banyak activity HC. Hubungi Teh Alin aja kalau bingung, ya betul sekali, silakan hubungi saya. Inovasi tidak bisa terjadi tanpa high capability. Kompetensi performance apple dan jeruk dikombine lebih enak ya. Kayaknya lebih cocok kelapa muda, alpukat dan nangka jadi es campur. Kompetensi sama dengan salary, level bonus sama dengan individual performance plus company bonus. Sebaiknya dibangun komunikasi dan ownership dengan semua leader. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Tapi belum kemana-mana dulu, masih ada lagi. Silahkan Mbak Hanin minta lagi feedbacknya dari teman-teman. What went well dan even better if-nya apa? Ya, silahkan menti lagi. Oh, next topic dulu ya Mbak Hanin ya? Boleh, ini dulu what went well. Oke. Boleh minta feedbacknya teman-teman, apa yang sudah berjalan baik. Jangan lupa share materi PPT. Oke, nanti kita upload kok. Mangga, minta tolong lagi diisi mentinya. On time, flow diskusi asik, alhamdulillah. Breakout room. Seru ya kalau di breakout room bisa ngobrol soalnya. Jadi balik lagi ya teman-teman, di sini mah nggak ada narasumber yang jadi orang pinternya. Semua orang pinter kok kalau di sesi belajar bareng ini. Jadi semua orang bantuin mikir nih gimana ya. Discussion trigger bertugas melemparkan masalah aja. Lempar bom, abis gitu silahkan diselesaikan. Finally HR study dimulai lagi. Time management, diskusi seru dan atraktif, nambah ilmu. Two-way communication seperti biasa, diskusi insightful, amin, berkah manfaat buat semua. Nah iya, sore ini banyak banget yang aktif sharing ya, aku juga senang banget. Ini alhamdulillah memulai 2021 dengan dengan diskusi yang aktif. Oke, silakan. Apa yang perlu diimprove nih dari sesi belajar kita? Mas Ari tuh katanya usulin next diskusi bagaimana kita persuade ke finance director dan CEO untuk reward. Kan Mas Ari finance director ya Mas? Semuanya aja ya, owner dan sekalian ya. Iya owner. Gini Mas Ari harusnya kasih tips sama kita gimana biar meluluhkan hati orang-orang macam Mas Ari gitu loh Mas. Kusut kan. Silakan teman-teman mentinya. Mbak Hanin kayaknya belum masuk deh yang link keduanya untuk what could be improve-nya. Jadi teman-teman masih di link yang sama. Oh, masih di link yang sama. Oke. Semoga bisa offline udah oke. Oke, diskusi di breakout room memang terlalu cepat. Oke. 4 menit kita bikin 6 menit ya nextnya. Nah, once again waktu lebih panjang. Nah, seru juga HR versus other departemen. Oh, ini mau ini ya. Apa? Battle kita. Harusnya tadi saya mandi dulu, ini siapa sih? Enggak kok, enggak ada efeknya buat tim, buat grup enggak ada efek. Mas Niko itu orang accounting, Mbak. Iya. Saya ketemunya Mas Niko tuh di CMA. Iya benar, saya juga ketemu Mas Niko di CMA. Battle-nya di kita. Gimana kita perlukan Mas Niko nih? Nah, ya Mas Niko, kira-kira apa yang membuat
finance tak berkutik gitu dengan budget. Ya, seru kan? Kita nggak, maaf Mbak Alin, kadang-kadang kita kan selalu create our itu ya, tapi nggak tahu tuh kadang-kadang temboknya tuh atau itunya kadang-kadang dengan orang finance, kadang dengan orang sales. Nah, mungkin seru kalau kita bisa dapat insight-nya dari mereka langsung. Ya. Ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang nggak terbuka, yang nggak TBK. Jadi kita nggak tahu berapa finansial, apakah pengeluaran. Oke, mungkin revenue kita gede, tapi ternyata pengeluaran kita tinggi. Nah, kita nggak tahu tuh gimana caranya supaya kita bisa persuade tuh orang-orang betul. finance untuk approve gitu kan, dan menentukan budget gitu. Berapa budget yang di approve? Siapa tahu orang finance bisa ngasih tips sama kita ya. Ya. Ini loh. Ini loh titik lemah aku gitu ya. Gitu kan sudah tuh. Nah, gede-gede kasih bonus hitungnya gitu kan. Ya. Bantuin. Oke, terakhir nih teman-teman, link Mentinya satu lagi, topik apa buat next discussion? Silakan. Kita akan conduct discussion 2 minggu lagi. Next topik untuk HR Study Club ke-6. Silakan loh, mau bahas apa? Sekalian tembak gurunya siapa deh, kalau ada nanti kita gusur kan ke sini. Apa ya? Mau topik apa mangga? Nah, udah ada muncul Agile 101. Sip. Shaping company culture. Cetami nggak bisa menti ya, Cek? Dina menti aja, Cek, biar bisa di-save. Ada ya? Ya, maaf. Ada. Tuh. Siap. HR scorecard di masa pandemi, reward management in pandemic situation, employee engagement. Bagaimana kita diskusikan mengenai budget reward, bagaimana meluluhkan CEO dan finance. Jangan sampai kami belajar hipnotis ya. Hipnotis finance. Agree. Habis itu Mas Niko nggak muncul ya. Oke. Building, implementing 360 performance review effectively, building culture and value alignment, KPI dan OKR, apapun topiknya pasti seru kalau di Agile HR. Wuhui. Shaping company culture, new HC skill in new normal, membangun SO di era agility. Nah ini organization structure yang agile seperti apa sih? Buat SO baru atau merevisi SO yang udah ada. Nah ini nanti kita hadirkan agilis deh bersama kita. Kang Arya udah ada ya? Kang Arya ini salah satu agilis handal di Indonesia loh. Jadi kalau mana tadi? Kang Arya masih ada nggak sih? Kalau mau ngomongin Arya Wardana tuh mau ngomongin Scrum, product ownership sama Kang Arya aja. Saya mah pasrah aja ya Allah. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas kontribusinya, atas kehadirannya, atas ilmu-ilmunya. Semoga jadi berkah untuk kita semua. Kita sudahi dulu sesi HR Study Club kita sore ini. Sampai ketemu lagi, insya Allah 2 minggu lagi. Dan boleh dong volunteer, siapa yang mau jadi facilitator, siapa yang mau jadi kompornya. Kan bosen dengar saya terus ya. Gantian gitu. Nanti saya bantu moderate diskusi aja. Mangga yang ngisi silahkan loh volunteer. Saya sih sangat senang, ilmunya banyak teman-teman ini. Gitu aja. Foto apa? Foto tak? Perlu difoto atau tidak kita? Oh iya lupa, ya Allah, bener-bener. Kebiasaan. Oke, kita foto dulu ya. Kalau teman-teman happy, tolong kasih jari 5. Kalau teman-teman kurang nggak happy sama sekali 1. Kalau diantaranya boleh 1, 2, 3, 4-nya. Mangga, silakan kasih jarinya ya. Mbak Hanin, boleh tolong difotoin boleh ya? Oke. Tip. Oke, ada 2 nih. Ya. Tip. Di halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Wait. 1 halaman lagi. Untuk halaman 2. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sudah. Oke, thank you ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua, Pak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Pak Ari. Sore. Sore.